Hai Sinemania di mana saja berada. Kembali lagi bersama Basi Bahas Sinema. Di sini kita akan membahas film dan drama dari berbagai genre untuk menambah wawasan persinemaan kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notif agar tidak ketinggalan bahasan-bahasan sinema kita selanjutnya. Pada kesempatan ini, Basi kembali membahas sebuah film lawas bertema Wild West yang dibintangi langsung oleh sutradaranya yakni Clint Eastwood. Dirilis pada tahun 1973, film ini juga disebut-sebut termasuk dalam jajaran film terbaik Clint Eastwood di zamannya. Oke, mari kita mulai bahasannya. Seorang pengembara terlihat memasuki kota bernama Lago. Di dalam film ini tidak disebutkan siapa nama pria itu. Tapi karena dibintangi oleh Clint Eastwood, kita sebut saja namanya Clint. Lago adalah sebuah kota kecil yang hidup dari pertambangan yang marak di dunia barat saat itu. Yang mana kehidupan kota ditopang oleh perusahaan penambang perak yang ada di sana. Ketika dia memasuki kota, orang-orang memandangnya dengan sinis. Sepertinya kota ini tidak open terhadap orang asing. Clint memasuki sebuah bar dan memesan sebotol minuman. 4 orang pengunjung lainnya memandangnya dengan pandangan yang merendahkan. Ketika Clint sedang minum, datang 3 orang yang mengatakan padanya bahwa jarang sekali ada pendatang di kota itu. Rata-rata pendatang tidak akan bertahan lama di sana. Suasana pun mulai memanas. Pengunjung lain buru-buru meninggalkan bar itu karena tidak mau terlibat. 3 orang ini adalah orang-orang yang dibayar oleh perusahaan tambang untuk menjaga daerah itu. Tapi lama-kelamaan mereka malah menindas penduduk kota. Clint tidak takut kepada ketiga orang itu. Dia mengambil botol minumannya dan keluar dari bar. Clint masuk ke sebuah barbershop dan mengatakan bahwa ia ingin bercukur dan mandi air hangat. Ketika Clint sedang bercukur, ketiga orang yang mengejeknya di bar tadi menyusul ke sana. Si tukang cukur terlihat ketakutan sampai tangannya gemetar. Ketiga orang itu marah karena Clint menghindari mereka. Mereka merasa terhina oleh sikap Clint yang tak mempedulikannya. Clint hanya diam saja. Mereka mulai menghina dan memprovokasi Clint. Ketika mereka bertindak lebih jauh, warga kota yang mendengar tembakan pun berlarian keluar. Seorang kakek cebol bernama Mordecai memberinya cerutu. Clint menghisap cerutu itu dan berlalu dengan santai. Muncul seorang perempuan bernama Kelly. Sepertinya dia tertarik melihat keperkasaan Clint. Dia menghampiri Clint dan berpura-pura menabraknya. Clint tahu bahwa tabrakan itu disengaja oleh Kelly. Kelly yang berlagak marah menjatuhkan cerutu yang sedang dihisap Clint. Clint menjadi kesal. Dia menyeret Kelly ke sebuah kandang kuda. Kemudian Clint memberikan hal yang diinginkan Kelly. Warga kota mulai merubah pandangan mereka terhadap Clint. Clint mendatangi hotel di kota itu dan menyewa sebuah kamar untuk beristirahat. Ketika dia tertidur, dia bermimpi tentang seorang pria yang dicambuki oleh 3 orang sampai mati. Sementara warga kota hanya melihat saja. Keesokan paginya, Clint mendatangi barbershop untuk mandi air panas. Ketika Clint sedang berendam, Sheriff Sam mendatanginya. Sheriff mengatakan bahwa penduduk kota Lago tidak mempermasalahkan 3 orang yang dibunuh Clint kemarin. Karena ketiga orang itu selama ini juga sering menindas warga kota. Sementara itu Dewan Kota sedang berembuk. Mereka membicarakan tentang Stacy Bright dan Carlin bersaudara yang akan dibebaskan dari penjara. Orang-orang ini juga punya dendam pada penduduk kota Lago. Dewan Kota berencana menyewa Clint untuk menghadapi para bandit tersebut. Sheriff Sam mendatangi Clint dan menyampaikan keinginan Dewan Kota.
Clint tak mau terlibat, tapi Sam terus berusaha membujuknya. Akhirnya Sam mengatakan bahwa warga kota bersedia memberikan semua yang diinginkan Clint. Clint mulai tertarik dengan penawaran itu. Sam membawa Clint menemui wali kota untuk membicarakan detail perjanjian. Clint menerima penawaran itu dan mulai memanfaatkannya. Comes to exactly anything else? To sell something. Oh, thank you very kind. Comes to about $8.50. Clint pun mencopot lencana serif dan menyerahkannya pada si cebol Mordecai yang selalu mendampinginya. Dia juga memindahkan topi wali kota ke kepala si cebol. Si cebol pun tertawa. Setelah itu Clint mulai menyusun rencana. Clint membentuk relawan yang akan dilatih untuk menembak. Tibalah hari di mana para bandit dibebaskan. Mereka berencana untuk kembali ke kota Lago. Sementara itu, penduduk kota Lago sedang berlatih untuk menyambut kedatangan para bandit. Clint menyuruh mereka menembak 3 boneka jerami yang ditarik oleh sebuah kereta. Tapi tak satu pun dari tembakan itu yang mengenai sasaran. Clint mencabut pistolnya, dan 3 kali tembakan Clint masing-masing mengenai kepala ketiga boneka jerami itu. Clint mendatangi tukang kayu dan meminta mereka membuat sebuah meja perjamuan yang besar. Mereka menyanggupinya asal diberikan bahan kayu. Clint membawa mereka untuk membongkar sebuah gudang milik Lewis Belding, yang juga adalah pemilik hotel tempat dia menginap. Papan-papan gudang itulah yang hendak dijadikan sebuah meja. Tentu saja Belding keberatan dan marah, tapi mereka sudah sepakat untuk mematuhi Clint. Clint bahkan meminta Belding untuk mengosongkan hotel dan mengeluarkan tamu-tamunya. Di tempat lain, para bandit sampai di sebuah ranch. Mereka langsung menembak para penghuni di sana. Setelah itu mereka mengambil pakaian dan kuda orang-orang yang mereka bunuh. Para bandit itu pun melanjutkan perjalanannya ke kota Lago. Di kota Lago, Dewan Kota mulai merasa bahwa Clint semena-mena terhadap penduduk kota. Mereka menyesali keputusan mereka meminta bantuan Clint. Tapi Dave Drake sebagai pemimpin perusahaan pertambangan di Lago tetap menganggap bahwa apa yang dilakukan Clint masih dalam batas kewajaran. Sementara Morgan dan Lewis merasa Clint sudah mulai merugikan mereka. Dave akhirnya mempergunakan kekuasaannya sebagai pemimpin untuk tetap menggunakan bantuan Clint. Malam itu, Mordecai dihadang dan dipukul oleh Morgan. Morgan kesal pada Mordecai karena si kakek cebol selalu menempel pada Clint dan ikut-ikutan memanfaatkan warga. Setelah larut malam, beberapa orang penduduk Lago yang tidak suka dengan Clint datang ke kamarnya. Mereka memukuli Clint yang sedang tidur dengan balok-balok kayu. Sayang sekali, ternyata Clint sudah tidak di tempat tidur. Dia menyalakan sebuah dinamit dan melemparkannya ke dalam kamar. Akhirnya terjadi ledakan di hotel itu. Terjadi kerusuhan di Lago. Hotel Belding terbakar dan Morgan Allen melarikan diri menghindari kejaran Clint. Lewis menyesali hotelnya yang hancur karena ledakan dinamit. Apalagi ketika melihat Clint sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun, dia terpana. Ternyata hotel Belding hancur dengan sia-sia. Dave Drake meminta maaf pada Clint karena dia tahu ini adalah ulah Morgan Allen. Dave menawarkan bonus $500 per kepala bandit, tapi Clint meminta $500 per telinga, artinya 2 kali lipat yang ditawarkan Dave. Dave tak punya pilihan lain kecuali menyetujuinya. Setelah itu, Clint meminta penduduk Lago menggali lubang untuk menguburkan 7 mayat akibat kebakaran di hotel. Kemudian Clint menyuruh mereka untuk mencat semua bangunan di Lago dengan warna merah. Clint juga mengganti papan nama kota menjadi neraka. Ketika Lewis Belding pulang ke rumahnya, dia bertengkar dengan istrinya Sarah. Sarah mengungkit kematian Jim Duncan
yang ternyata disembunyikan oleh penduduk Lago setahun yang lalu. See, Sarah, they would have closed down the mine. And what's the price of a human life, Lewis? Ask your good friends if they know. Di tempat lain, Morgan yang melarikan diri dari Lago bertemu dan dihadang oleh Stacy dan Carlin bersaudara. Tapi begitu sampai di depan ketiga bandit itu, Morgan Allen terjatuh dari kudanya. Tangannya yang terluka karena tembakan Clint mengeluarkan banyak darah. Ternyata ketiga bandit itu punya dendam kepada Morgan. Morganlah yang menyebabkan mereka masuk penjara akibat melakukan pembunuhan terhadap Jim Duncan yang tadi disebut Sarah. Stacy meminta kunci kombinasi lemari besi Morgan. Karena Morgan tidak mau memberikan kombinasinya, akhirnya Stacy membunuh Morgan dengan menusukkan sebatang ranting kayu ke tenggorokannya. Tiba-tiba ada yang menembak mereka. Ketiga bandit itu berlindung di balik bebatuan dan bersiap-siap untuk bertempur. Mereka kesulitan karena tidak bisa melihat orang yang menembaki mereka. Mereka menyangka itu adalah Dave Drake. Ternyata orang itu adalah Clint. Dia juga meletakkan beberapa dinamit di lereng bukit yang kemudian meledak dan membuat reruntuhan kecil. Tembakan tadi ternyata mengenai telinga Cole. Clint bisa saja membunuh ketiga bandit itu, tapi dia hanya bermain-main untuk menakuti mereka. Clint meninggalkan mereka dan kembali ke Lago. Sesampainya di kota, dia melihat semua bangunan sudah berwarna merah. Clint menyuruh Mordecai untuk mengumpulkan warga dan bersiap-siap. He's back. He's here. It's time to get ready. Warga yang mengintai kedatangan bandit-bandit itu membunyikan lonceng sebagai tanda bahwa musuh sudah terlihat. Clint menaiki kudanya dan pergi menuju arah yang berlawanan. Penduduk kota Lago terpana melihat kepergian Clint. Ketiga bandit itu memasuki Lago dengan memacu kudanya dan menembakkan senjata. Mordecai memberi aba-aba untuk menembak, tapi ternyata para penduduk tidak punya keberanian yang cukup. Mereka malah berusaha lari menyelamatkan diri. Stacy menjerat Sam dengan lasonya, kemudian dia menyeret tubuh Sam dengan kudanya. Ketiga bandit itu mengumpulkan warga di bar. Danny Carlin menertawakan rencana pesta yang dibuat penduduk Lago. Di saat mereka sedang menakut-nakuti warga, tiba-tiba seutas lasso menjerat leher Cole Carlin dan menariknya keluar. Sesampainya di luar, dia dicambuki dengan lasso itu. Bunyi cambukan itu mengingatkan warga pada peristiwa ketika Jim Duncan dicambuki oleh ketiga bandit itu. Semua orang terpaku tanpa bisa melakukan apa-apa. Stacy dan Carlin menyuruh semua warga keluar duluan. Mereka terpana melihat Cole yang sudah mati persis dengan kematian Duncan. Ketika semua sedang terpana, ada yang melemparkan dinamit. Mereka semua berlarian menyelamatkan diri. Tapi ternyata dinamit itu tidak meledak. Beberapa rumah yang terbakar dan warna bangunan yang kesemuanya merah, di malam hari itu benar-benar membuat Lago seperti neraka. Tiba-tiba seutas tali menjerat leher Danny Carlin dan menggantungnya. Danny tewas tergantung, tinggallah Stacy seorang diri. Seseorang melemparkan lampu minyak ke arah Stacy. Stacy berhasil menghindar dan menembak ke arah datangnya lampu. Akhirnya Clint menampakkan diri. Dia berdiri di tengah kota. Stacy menghampirinya perlahan-lahan. Ketika Stacy hendak menembak, peluru Clint lebih dulu mengenai sikunya. Pistol Stacy pun terlepas. Kemudian 3 butir timah panas menjawab pertanyaan Stacy. Setelah Stacy mati, Dave Drake membidik Clint dari balik sebuah rumah. Tapi sebelum dia menembak Clint, Mordecai menembaknya dari belakang.
Dev pun mati seketika. Keesokan harinya, Clint meninggalkan kota Lago. Dia berpamitan kepada Mordecai. Take care. Yes, sir. Ternyata Mordecai sedang membuat sebuah nisan yang bertuliskan nama Marshal Jim Duncan. Sampai akhir tidak diketahui siapakah Clint sebenarnya, tapi kita bisa berspekulasi bahwa Clint adalah orang dekatnya Jim Duncan yang tewas di Lago setahun yang lalu. Dia datang ke Lago memang menunggu ketiga bandit itu dibebaskan. Tujuannya untuk membalas dendam kepada Stacy dan Carlin bersaudara, juga penduduk Lago yang menyembunyikan dan merahasiakan kematian Jim Duncan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. See you on the next video, guys.